Nama Baleno sudah tidak asing lagi di kalangan pecinta otomotif. Suzuki mendatangkan merek Baleno sebagai sedan kompak di awal kemunculannya di tahun 1996 silam. Baleno ketika itu didapuk menggantikan posisi Suzuki S-Team yang sudah ditiadakan. Baleno dibekali dengan mesin berkapasitas 1600 cc dengan kode G16A 4 silinder yang diadopsi dari Suzuki Scudo dan Vitara. Di tahun 1999, mesin Baleno diganti jadi 1500 cc. Versi Baleno sedan ini kemudian berlanjut sampai tahun 2010. Barulah di tahun 2015, Suzuki kembali menghadirkan nama Baleno, namun dalam versi hatchback. Kehadirannya langsung menantang Honda Jazz dan Toyota Yaris ketika itu. Namun Baleno hatchback versi awal ini masih kurang dilirik oleh konsumen Indonesia. Mungkin karena desainnya yang masih tidak sesuai dengan selera Indonesia. Karena seperti yang kita tahu, desain Baleno ini adalah ciptaan Suzuki India yang tentu diciptakan untuk masyarakat India. Kemudian di tahun 2022, Suzuki meluncurkan generasi terbaru dengan desain yang lebih segar. Lewat generasi inilah nama Baleno kembali mencuat di pasar otomotif Indonesia. Meskipun desainnya masih bawaan dari India, namun sudah dapat diterima oleh selera orang Indonesia. Sebagai catatan saja, di kuartal pertama tahun 2024 lalu, Baleno memimpin pasar hatchback, mengalahkan pesaing kuatnya yaitu Honda City Hatchback dan Toyota Yaris. Dikutip dari situs otomotif.net, mayoritas pembeli Baleno hatchback adalah pekerja muda produktif yang penuh perhitungan, mulai dari desain yang stylish dan value for money yang baik untuk membeli sebuah mobil, alias bisa kita sebut sebagai kaum akal sehat. Selain itu, Suzuki Baleno diklaim punya kepraktisan yang mendukung mobilitas penggunanya di perkotaan. Dari segi desain, Baleno terbaru jauh lebih enak dilihat dari bodi yang lebih proporsional, desain lampu depan dan grill yang lebih futuristis dan sporty. Kemudian desain lampu belakang yang lebih menarik. Dilanjutkan garis bahu sekarang lebih landai hingga ke belakang, menghilangkan kesan bungkuk seperti yang ada di Baleno versi sebelumnya. So, jika kita compare dengan Yaris ataupun City Hatchback, untuk masalah desain, Baleno sudah bisa bersaing. Begitu juga di sektor interior, arsitektur dashboard, model setir, hingga desain jok terasa fresh dan asik untuk dipandang. Untuk faktor kenyamanan, sebenarnya ada beberapa faktor yang membentuk rasa nyaman di sebuah mobil, seperti kelembutan suspensi, keempukan busa jok, kekedapan kabin, hingga kelegaan ruang terutama bagian legroom. Bantingan suspensi Baleno tidak serigid City Hatchback, tapi juga tidak bisa dikatakan terlalu lembut. Akomodasi tak selega Yaris, tapi jelas tak sesempit itu juga. Kekedapan kabin tak terlalu kedap atau senyap, meski tidak berisik juga. So, Suzuki Baleno seperti berada di tengah-tengah alias moderat. Dalam hal kenyamanan, Suzuki Baleno bukanlah hatchback yang menonjol, tapi justru karena ia moderat hampir di semua faktor, hingga membuatnya terasa nyaman secara umum. Kompromistis juga diberikan Suzuki Baleno pada sektor kelincahan. Kemampuannya bermanuver memang tidak setajam City Hatchback ataupun Yaris, tapi sudah termasuk dalam taraf asik. Tanpa body roll yang berlebih, Suzuki Baleno tetap gesit ketika berbelok atau berpindah lajur di kecepatan tinggi. Dari segi transmisi, Baleno terasa lebih menyenangkan karena masih menggunakan transmisi otomatis konvensional 4 percepatan. Pada transmisi ini masih memberikan entakan yang terasa lebih menyenangkan dan memacu adrenalin saat berakselerasi, seperti pada transmisi manual. Tidak seperti transmisi CVT yang terasa halus tanpa entakan. Di sisi lain, transmisi AT juga punya ketahanan yang lebih dibanding transmisi CVT. Dengan transmisi AT, koneksi antara driver dengan mesin lebih terasa, sehingga pengemudi lebih mudah mendapat rasa fun sepanjang perjalanan. Untuk sektor performa mesin, Suzuki Baleno bersaing dengan Yaris ataupun City Hatchback.
Ditenagai mesin K15B yang sudah teruji secara luas di Suzuki R3 ataupun XL7, mesin 4 silinder 1,5 liter ini menghasilkan 103 daya kuda dan torsi 138 Nm. Tenaganya biasa saja kalau dibanding dengan Honda City Hatchback yang bisa mencapai 119 daya kuda. Tapi saat beradu akselerasi, Baleno tak bisa diremehkan. Performa 0-100 km per jam dicapai dalam waktu 11,2 detik. Lebih cepat dari City Hatchback RS CVT yang perlu 11,8 detik. Atau setara dengan Yaris GR Sport CVT yang juga ada di angka 11,2 detik. Lalu di performa efisiensi, Baleno terbilang sangat irit di rute dalam kota karena tercatat 15,9 km untuk 1 liter bensin. Sedangkan di rute tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam dapat di angka 18,5 km per liter. Bisa dibilang efisiensi di rute dalam kota, Baleno memberi keuntungan yang sangat baik. Terakhir, faktor yang paling menentukan untuk kaum akal sehat tentu saja adalah sektor harga. Suzuki hanya menjual Suzuki Baleno dalam satu varian saja, tidak seperti saingannya yang punya lebih dari satu varian. So, calon pembeli gak perlu bingung buat milih varian yang mana, wong cuma satu saja. Ya kan? Suzuki Baleno cuma dijual dalam bentuk transmisi otomatis seharga 285 jutaan. Belum lagi kalau ada diskon. Suzuki Baleno ini bahkan lebih murah dari varian termurah hatchback 150cc lainnya di Indonesia. Toyota Yaris tipe terendah saja dijual seharga 341 jutaan rupiah. Dan Honda City Hatchback yang varian terendah harganya 352 jutaan. So, selisih harga yang hampir lebih dari 50 juta. Tentu bagi kaum akal sehat, mending beli yang lebih murah, tapi dapat produk yang nyaris sama dengan yang harganya mahal. Tentu, faktor harga inilah yang tentunya menjadi faktor utama para calon pembeli hatchback lebih memilih Baleno dari yang lain. Makanya tidak heran Baleno menjadi lebih laku daripada pesaingnya. Dan ini menandakan juga di Indonesia, para konsumen roda 4 masih banyak yang berakal sehat.